Kita lanjutkan dari video yang sebelumnya. Jadi, untuk uji hipotesis ini, kita mengasumsikan bahwa sampel diambil secara acak dan independen. Lalu populasi distribusi kita adalah populasi distribusi normal dengan ukuran dari sampel itu adalah minimal 30 ya. Jadi sampel 1 minimal 30, sampel 2 minimal 30. Lalu varians populasi itu kita anggap bahwa tidak diketahui dan kita anggap bahwa keduanya tidak sama. Nah, rumus yang digunakan itu dengan testarnya seperti ini. Jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan full, jadi kita harus menghitung SP kuadratnya. Kalau yang di sini kita tidak perlu menghitung SP kuadrat. Hanya yang perlu diperhatikan, degree of freedom untuk testat ini agak berbeda. Kalau tadi kan N1 plus N2 kurang 2, kalau di sini kita harus menghitung degree of freedom-nya. Jadi kita sebut degree of freedom itu adalah V. Ya, jadi V sama dengan S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Nanti hasilnya kita kuadratkan. Lalu kita bagi dengan S1 kuadrat dibagi N1. Kemudian kita kuadratkan. Lalu hasil kuadrat ini kita bagi dengan N1 kurang 1. Lalu kita tambahkan dengan S2 dikuadratkan dibagi dengan N2. Ya, hasilnya kita kuadratkan dibagi dengan N2 kurang 1. Seperti itu caranya. Nanti kita tinggal hitung untuk yang testatnya ya dengan rumus seperti ini. Nah, untuk nilai V karena ini adalah hasil perhitungan, berarti hati-hati. Kemungkinan nilai kalian itu pasti tidak akan bulat ya. Kalau bulat puji Tuhan. Kalau tidak ya berarti yang harus kalian lakukan adalah kalian melihat dari nilainya, kita ngambil nilai dengan angka bulat yang ada di depan. Jadi kalau kita katakan mungkin mirip seperti di rundown. Nah, jadi misalnya kalian punya seperti yang di sini adalah 15,72 gitu ya. Berarti nilai V atau degree of freedom kalian itu adalah 15 seperti itu. Ya, ini contoh perhitungannya ada di buku kalian halaman 383. Nah, untuk caranya ini sama dengan cara yang seperti ini ya. Jadi kalian bisa menggunakan cara yang sama dengan rumus yang hanya rumusnya yang berbeda seperti itu. Lalu berikutnya kita ada yang related population. Jadi ini kita sebut sebagai the pair difference test ya. Jadi kita ambil bahwa sampel ini sifatnya dia berpasangan. Ya, ini bisa juga berupa sampel yang tindakan berulang atau kita sebut kayak before dan after. Lalu di sini kita akan menggunakan nilai perbedaan antara before dan afternya, ya. Jadi yang kita ambil di sini adalah nilai DI-nya, ya. DI itu untuk yang difference-nya. Nah, kita akan menghilangkan variansi antar subjek yang dimiliki. Ada dua asumsi yang harus di-state di sini. Yang pertama adalah kedua populasi itu sifatnya normal. Dan jika tidak normal, maka kita akan menggunakan sampel dengan ukuran yang besar. Nah, karena pair different test ini menggunakan DI, ya, DI itu apa? DI itu adalah X1 yang ke I dikurangnya dengan X2 yang ke I. Ya. Nanti yang kita ambil adalah rata-rata dari si D-nya ini. Ya, jadi D-barnya ini. Jadi kita nanti totalin D-nya lalu dibagi dengan nilai N-nya. Nanti kita cari standar deviasi dari si D-nya juga. Ya, jadi D ini jangan sampai salah. Oke. Nah, si N-nya ini adalah jumlah dari si pasangan yang ada. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja. Masuk ke rumusnya dulu ya. Tes statistik yang kita gunakan itu rumusnya seperti ini. Karena kita menggunakan tes statistik, degree of freedom pasti ada ya. Nah, degree of freedom-nya adalah N-1 kalau untuk yang di sini. Lalu berikutnya kita akan ada intervalnya, untuk confidence intervalnya menggunakan rumus yang ini. Ya, D bar plus minus T alpha per 2 dikali SD per akar N. Nah, jangan lupa harus dihitung menggunakan rumus ini untuk standar deviasi dari difference yang kita miliki. Lalu,
Sama seperti halnya dengan yang lain, kita tetap ada lower, upper, dan total. Ya, hanya bedanya apa? Bedanya untuk yang ini, kita ambilnya adalah dari mu-nya si D. Ya, jadi either mu D-nya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0, atau sama dengan untuk yang H0-nya. Oke? Nah, kemudian untuk area penolakan juga sama sebenarnya sistemnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, cuman memang balik lagi yang kita state di sini adalah mu D-nya. Oke, dengan degree of freedom sekali lagi n kurang 1. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita asumsikan kita lagi punya tim sales ya. Tim sales ini kita latihlah saat ini ya. Tim salesnya ini kita latih. Nah, kita pengen melatihnya apa? Tentang bagaimana dia menangani komplain dari pelanggan, misalnya seperti itu ya. Jadi yang kita mau teliti itu adalah apakah misalnya ya, apakah si pelatihan yang kita lakukan ini ngefek nggak sih seperti itu ya. Nah, di sini kita ada salesperson-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita ada 5 orang di sini. Nah, 5 orang ini kita cek gitu ya. Kita cek sebelum si pelatihan kita ya. Sebenarnya berapa banyak sih orang yang komplain tentang si C ini gitu ya, CB ini. Ya, si TF, MH, RK, dan MO. Kita cek. Setelah itu, kita kan latih nih. Udah kita kasih pelatihan, nah kita cek. Nah, berapa nih jumlah yang komplain nih setelah pelatihan? Nah, kita pengen tahu sebenarnya ada perbedaan nggak ya antara before dan after-nya gitu ya. Nah, kita menghitung difference dulu nih. Nah, cara menghitung difference-nya adalah dengan yang after, kita kurangin before. Ya, jangan tertukar. Oke. Meskipun nilai negatif, tidak apa-apa. Ya. Jadi, sesuaikan dengan nilai aslinya aja. Nah, nanti tinggal kita totalkan. Ya, kalau total kan berarti minus 2, tambah minus 14, tambah minus 1, tambah 0, tambah minus 4, dapat minus 21. Ya, terus kita rata-ratakan. Berarti minus 21 ini kita bagi dengan 5. Oke, jadi kita dapat minus 4,2. Setelah itu jangan lupa hitung standar deviasinya. Ya, pakai rumus yang ini. Cara ngitungnya sama dengan cara menghitung standar deviasi pada umumnya. Oke. Nah, di sini pertanyaannya udah jelas ya. Apakah pelatihan membuat adanya perbedaan dalam jumlah pengaduan yang terjadi? Oke, di sini kita berarti tahu tingkat signifikansinya atau alfanya dia menggunakan yang 0,01. Nah, sama kita tetap menggunakan langkah-langkah yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, H0-nya adalah dia pengen tahu kan ada perbedaan nggak ya, gitu ya. Berarti kita anggap bahwa kalau nggak ada perbedaan ya, berarti kan either dia 0 atau tidak sama dengan 0 kan. Jadi kita mengambilnya mu D sama dengan 0 untuk H0-nya, dan mu 1 adalah mu D tidak sama dengan 0. Nah, setelah itu yang kita lakukan, ya, alfanya berapa? Tadi udah di-stat bahwa alfa yang kita gunakan adalah 0,01. Oke, nah D-bar-nya berapa? Tadi dari hitungan kita ya. Setelah itu, jangan lupa hitung tes statistiknya, ya. Karena di sini kita menggunakan tidak sama dengan, ya berarti kita akan menggunakan yang total. Total berarti ambil, jangan lupa nanti untuk alfanya alfa per 2 ya. Degree of freedom-nya berarti n kurang 1, dapat nilainya 4. Ya, n-nya kan 5 ya, 5 orang. Terus ininya kurangin 1, berarti 5 kurang 1 jadi 4. Sama halnya dengan yang lain, kita gambar area penolakannya, kita hitung tes statistiknya. Nah, di sini D-bar dikurangin mu D. Nah, mu D memang kita tidak tahu ya. Kita anggap bahwa sesuai dengan asumsi ini, nilainya 0. Jadi dianggap ininya 0. Lalu berikutnya, setelah kita dapat, kita tahu bahwa dia ada di area sini. Ini kan area kita tidak tolak H0 ya.
Jadi kita bisa mengatakan bahwa tidak cukup bukti bahwa ada perubahan signifikan dalam jumlah pengaduan. Ya, atau secara tidak langsung kita bisa mengatakan lah bahwa nggak ada sih sebenarnya, nggak ada perbedaan sih ketika kamu melakukan pelatihan apa tidak. Ya. Nah, berikutnya kita membahas mengenai two population proportion. Oke. Jadi tujuannya kita menguji hipotesis atau kita akan membentuk interval kepercayaan antar dua proporsi populasi, yaitu mu1 kurang mu2. Kalau tadi kan mean ya. Mean berarti kita ngomongin soal mu. Kalau sekarang proporsi berarti kita ngomongin soal pi. Oke, jadi pi1, pi2, di mana point estimate kita kalau kita ngomongin soal sampel ya, berarti P1 kurang P2. Nah, ketika kita mengatakan H0-nya ya, itu adalah benar, maka kita mengasumsikan bahwa mu1 sama dengan mu2 ya, untuk si kedua sampel ini. Nah, di sini kita juga ada yang namanya full estimate, tapi untuk overall proportion. Jadi kita menghitung P-bar di sini. P-bar itu X1 tambah X2 dibagi N1 plus N2. Jangan lupa X itu adalah peristiwa yang menarik. Nah, di sini kita totalkan, lalu kita bagi dengan totalnya. Ya, total N-nya. Kemudian, di sini kita ada Z stat ya, untuk proportion kita menggunakan distribusi Z. Nah, di sini kita pakai rumusnya ini ya. P1 kurang P2 kurang mu1 kurang mu2 dibagi akar P-bar kali 1 minus P-bar dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, di sini jangan lupa berarti karena ada P-bar, hitung P-barnya dulu. Oke. Nah, untuk P1 ya X1 bagi N1. Kalau P2 berarti X2 bagi N2. Seperti itu. Nah, setelah itu untuk bagian area penolakan dan tidak tolak, ya kita sama-sama ada yang namanya lower, upper, dan tail. Ya, sistemnya masih sama. Ya, ini mirip dengan yang ini, ya, yang pertama kali kita bahas. Ya, si mu ini. Ya, hanya berbeda kalau yang tadi itu terkait proporsi. Itu aja. Area penolakannya juga sama. Oke. Lalu berikutnya, ini ada contoh ya. Contohnya, misal kita mau tahu apakah ada perbedaan signifikan antara proporsi pria dan wanita yang, ya ini anggap aja kita sedang melakukan survei gitu ya, mengatakan iya ya pada survei tersebut. Oke. Nah, dalam sampel ECOG ini kita tahu bahwa ada 36 dari 72 pria dan 35 dari 50 wanita yang mengatakan bahwa survei itu dia state iya gitu, mengatakan iya. Nah, kita mau lihat di sini kita uji dengan tingkat signifikansinya 0,05 ya. Hipotesis tesnya ya karena dia bilang ada perbedaan apa enggak ya? Berarti kan mu1 sama dengan mu2 apa enggak gitu kan. Jadi bisa ditulis seperti ini, berarti ini sistemnya total. Oke. Jadi H0-nya mu1 kurang mu2 sama dengan 0. Dan H1-nya adalah mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kemudian proporsinya berarti kita harus hitung ya. Biasanya kita akan menganggap bahwa proporsi pertama adalah apa yang di state duluan gitu ya. Jadi misalnya di sini di state-nya adalah pria dulu kan sama dia kan. Berarti kita anggap bahwa P1 adalah pria, P2 adalah wanita. Jadi di sini 36 bagi 72 untuk P1, 35 bagi 50 untuk P2. Lalu kita tinggal hitung P-bar-nya ya, dapat nilainya di 0,582. Setelah itu, kita lakukan pengujian dengan step by step yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi kita hit H0, H1-nya ada. Kita step alpha dan N-nya berapa ya. N-nya berarti kan pria 72, wanita 50 ya. N1, N2-nya.
kemudian alfanya berarti 0,05, ya, terus areanya seperti apa, kalian gambar, kalian berarti hitung critical value, ya, critical value untuk 95%, ya kan, karena 0,05, to tell, berarti 1,96 plus minus, lalu hitung jet startnya, lalu sudah cek